melakukan percumbuan di wilayah antara pusar istri sampai ke lutut istri, itu termasuk bagian dari larangan. Sebenarnya larangan ini masuk ke dalam bab saddu dzari'ah saja. Saddu dzari'ah itu berarti mencegah terjadinya keharaman yang lebih besar, yaitu al-wata' atau jima, karena sebab kita mencumbu area yang sensitif tadi itu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang 8 poin perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid dan nifas. Ini 8 poin ini ada di dalam kitab Takrib milik Imam Abi Syuja. Yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Quran, yang keempat memegang dan membawa mushaf Al-Quran, kelima masuk ke dalam masjid, kemudian yang keenam tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian 7 hubungan seksual watok atau jima, yang kedelapan melakukan percumbuan antara pusar dan lutut gitu. Nah teman-teman sekalian, nanti penjelasan lengkap para ulama lintas madhab memang berbeda pendapat, ada beberapa hal yang diperselisihkan. Kita masuk pada pembahasan sholat. Untuk sholat, ulama sepakat tidak boleh dilakukan dalam kondisi haid dan nifas. Ini tidak ada perbedaan sama sekali. Begitupun dengan puasa. Jadi wanita yang sedang haid, sedang aktif haidnya atau nifasnya, maka puasa haram untuk dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika ada wanita yang sudah selesai haidnya, umpamanya selesai haid itu menjelang atau beberapa saat menjelang masuknya waktu subuh gitu. Kemudian sebelum waktu subuh tiba, ternyata haid itu memang sudah berhenti total, udah nggak ada lagi. Tapi karena dia belum sempat untuk melakukan mandi besar atau mandi janabah dari haid, maka perempuan yang belum mandi tadi itu tetap boleh menjalankan puasa walaupun mandi janabahnya ditunda setelah masuknya waktu subuh. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Beliau menceritakan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi janabah minal jima, dari hubungan seksual tadi malam. Kemudian ketika memasuki waktu pagi, beliau belum sempat mandi janabah. Kemudian beliau tetap berpuasa, namun mandi janabahnya ditunda hingga beberapa saat setelah masuknya waktu subuh. Nah, nanti kasus tentang wanita haid juga seperti itu. Artinya kalau benar-benar darah itu berhenti beberapa saat menjelang waktunya waktu subuh, maka perempuan itu sudah boleh berpuasa sekalipun dia belum mandi janabah gitu. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran. Ini kalau dari pendapat jumhur ulama semuanya sepakat, baik dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, sepakat mengatakan bahwa membaca Quran bagi wanita haid dan nifas termasuk perbuatan yang dilarang. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran, bahwa orang yang junub ataupun wanita yang haid dilarang membaca sesuatu apapun dari dalam ayat Al-Quran. Namun demikian jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau yang disampaikan oleh kalangan Malikiyah itu ada sedikit pengecualian, utamanya ketika dianggap kondisi darurat. Darurat yang dimaksud itu adalah ketika seorang wanita yang harus berinteraksi dengan Quran, mungkin sebagai seorang guru ngaji, mungkin dia hafidh Quran, hafidhah Quran, yang mau tidak mau harus murojaah setiap hari, kalau enggak hafalannya hilang gitu. Maka sebagian kalangan Malikiyah mengatakan boleh wanita haid membaca Quran, satu dengan syarat tidak menyentuh Al-Quran itu. Yang kedua, membaca Qurannya ketika darah haid itu masih dalam kondisi lancar keluar. Mamanya gini, ada seorang wanita yang haidnya selama 6 hari durasinya itu ya, maka dari hari pertama sampai hari menjelang hari terakhir itu dia masih aktif keluar darahnya.
entah flek, entah darah, itu yang penting dia masih aktif haid, maka dia justru boleh membaca Quran dalam kondisi yang dianggap sebagai kondisi yang darurat tadi itu, gitu. Yang kedua, ketika darah haidnya sudah berhenti, kemudian dia menunda mandi besar, maka jeda antara berhentinya haid, mamanya berhentinya jam 3 sore, dan nanti dia akan mandi janabahnya jam 5 sore, berarti ada jeda 3, 4, 5, ada 2 jam dia jeda, sudah berhenti tapi nggak segera mandi, maka kondisi itu disamakan sebagaimana orang yang janabah karena hubungan seksual, gitu. Artinya apa teman-teman sekalian? Ketika darah itu sudah berhenti total, tidak segera mandi, maka jeda antara berhenti sampai dia melaksanakan mandi itu, kondisi itulah yang justru diharamkan untuk membaca Quran bagi wanita haid. Tapi kalau kondisinya masih darah mengalir atau aktif haidnya belum berhenti, maka kondisi itu menurut kalangan sebagian Malikiyah mengatakan itu boleh kalau dianggap kondisi darurat, gitu. Kemudian yang nomor 4, wa mashul mushaf wa hamluhu. Mushaf yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an. Quran itu baik isi lembaran ayat-ayatnya maupun sampul utamanya. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud sebagai mushaf itu ini, Quran, buku Qurannya ini namanya mushaf. Baik nanti dari sampul utamanya, ini sampul utama, maupun dari lembaran-lembaran ayat di dalamnya. Pokoknya satu bendel ini namanya mushaf Al-Quran. Maka membawanya dan memegangnya bagi wanita haid dianggap perbuatan yang dilarang, haram hukumnya, gitu. Namun, kalau dalam kondisi darurat, boleh wanita haid menyentuh atau membawa Quran. Daruratnya contoh, ibu-ibu di rumah sedang nyapu dalam kondisi haid, tiba-tiba melihat ada Quran gemeletak di lantai, yang jatuh nggak tahu siapa yang menjatuhkan, gitu. Kan nggak mungkin tuh Quran akan dibiarkan saja sepanjang hari nunggu orang yang mengambilkan, gitu. Tapi boleh dia ambil, tapi bil hail, dengan penghalang atau tambahan kain. Umpamanya kalau ini Quran, maka kita pakai sarung tangan boleh, atau memegang pakai ujung jilbab kita juga boleh. Tapi yang jelas tangan orang haid dengan Al-Quran ini harus ada penghalang, tidak boleh langsung ketemu tangan dengan Al-Quran atau mushaf Al-Quran, gitu. Makanya nanti dalam bab membaca dan menyentuh Al-Quran itu dua hal yang berbeda. Termasuk tadi dari kalangan Malikiyah, seandainya dalam kondisi darurat, Malikiyah mengatakan boleh membaca Quran bagi wanita haid, tapi tidak dengan menyentuhnya, karena ini sepakat ulama tidak membolehkan, gitu ya. Kemudian yang nomor 5, wadukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. Poin 5 ini masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid yang dimaksud itu teman-teman sekalian adalah masuk wal muksufihi, masuk dan berdiam diri di dalam masjid, gitu. Artinya ketika masuk itu hanya sekedar masuk kemudian keluar lagi, mamanya ada kebutuhan, ada barang yang ketinggalan di masjid, maka dia masuk dan segera keluar, maka itu tidak termasuk bagian dari larangan yang masuk dalam keharaman bagi wanita haid, gitu. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang janabah, illa abiri sabilin hatta taktasilu, bahwa nanti orang-orang janabah itu boleh hanya sekedar lewat abiri sabil, tapi nggak boleh berdiam diri di dalam masjid. Itu nanti berlaku pula untuk wanita yang haid, gitu ya. Kemudian yang poin nomor 6, larangannya adalah tawaf. Tawaf, teman-teman sekalian, itu bisa terjadi pada saat kita tawaf biasa maupun tawaf dalam kondisi kita sedang haji atau umroh, gitu. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau dalam kondisi haji pernah mengalami haid. Kemudian Nabi mengatakan, lakukan saja semua apa yang dilakukan oleh para jamaah haji, kecuali tawaf bil bait, kecuali melakukan tawaf di Baitullahil Haram, yaitu sekitaran Ka'bah, gitu ya. Artinya semua kegiatan haji yang dilakukan oleh jamaah haji boleh dilakukan oleh orang yang haid. Namun itu tidak berlaku untuk kondisi tawaf, karena tawaf kebetulan berada di dalam masjid, nanti hukumnya sama sebagaimana masuk ke dalam masjid pada umumnya, gitu. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk pada poin yang nomor 7, yaitu al-wata'u, jima. Jima yang dimaksud itu berarti ketemunya kemaluan dengan kemaluan, iltiqaul khitanain, selama berlangsungnya haid, gitu. Nah, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika haid itu sudah berhenti. Tadi kita contohkan ada seorang wanita punya masa haid 6 hari. Kemudian di hari terakhir itu berhenti haidnya sekitar jam 3 sore, gitu. Kemudian karena sudah berhenti haid, maka
suaminya mengajak untuk melakukan hubungan seksual, jima atau watok tadi itu. Bilang, "Mas, saya kan belum mandi." Nah, gitu. Nah, nanti disinilah menjadi permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa yang disebut sebagai ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu hunna hatta yathurna." Jangan kamu dekati para wanita-wanitamu, istri-istrimu dalam kondisi haid sampai mereka suci, gitu ya. Lah, suci yang dimaksud itu sebagian kalangan menyebutkan bahwa yang dimaksud suci adalah berhentinya darah haid plus dia harus mandi terlebih dahulu. Berarti itu memenuhi syarat suci. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud suci itu ya yang penting dia berhenti haid walaupun dia belum mandi janabah. Nanti posisinya watok ini hampir sama dengan posisi sholat ini. Artinya sebagian kalangan menyebutkan kalau kita mau melakukan hubungan seksual dengan istri yang baru selesai haid, itu harus berhenti darahnya plus mandi janabah. Kalangan yang lain termasuk Malikiyah mengatakan atau Hanafiyah menyebutkan boleh melakukan hubungan seksual sekalipun belum mandi janabah. Kemudian yang terakhir, istimta bima baina surati wa rubbah. Itu kalau dari kalangan Syafi'iyah sepakat bahwa melakukan percumbuan di wilayah antara pusar istri sampai ke lutut istri itu termasuk bagian dari larangan. Sebenarnya larangan ini masuk ke dalam bab saddu dzari'ah saja. Saddu dzari'ah itu berarti mencegah terjadinya keharaman yang lebih besar, yaitu al-wato atau jima, karena sebab kita mencumbu area yang sensitif tadi itu. Tapi sebenarnya menurut ulama yang lainnya menyebutkan bahwa istimta itu bukan sebuah larangan secara khususnya, asalkan tidak masuk pada area terjadinya hubungan seksual, bertemunya dua kelamin, gitu ya, iltiqaul khitanain. Tapi sebaiknya memang dijauhi, karena bagaimanapun kita manusia biasa biasanya ketika melihat area sini milik istri kita itu akan lari kepada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan watok yang biasa dilakukan oleh suami istri. Nah, itu teman-teman sekalian penjelasan singkat tentang 8 poin yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa diambil manfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.